Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Haris dan di video kali ini saya akan menjelaskan terkait jaringan saraf tiroan atau bisa disebut artificial neural network pada materi backpropagation, yang dimana aplikasi ini saya menggunakan aplikasi Backprop Explorer Available.app untuk memahami proses perhitungan manual JST backpropagation secara detail pada tahap feed forward dan error backpropagation, delta gradient, dan pembaruan bobot tersebut. Untuk alur flow backpropagation adalah memulai dan menginisialisasi awal bobotnya dan tahap feed forwardnya. Lalu jika error adalah target output, maka tahap backpropagation dimulai, dan jika sudah perbarui nilai tiap bobot dan error target output, maka kembali, dan jika tidak maka sudah selesai. Nah, flowchart ini menunjukkan backpropagation itu ada dua pengecekan error setelah feed forward dan setelah update bobot, dan akan terus berulang jika thresholdnya belum sesuai atau belum mencapai target yang diinginkan. Oke, untuk memulai simulasi kita mulai. Untuk di sini kita menggunakan dataset XOR dan 0,23. Untuk X1 kita pakai 0,23 karena absen saya 2386. Ini 0,88 dan 004. Karena NIM saya 2388 01004, dan di sini 0,238838, lalu 0,01 dan selanjutnya 80 dan 10. Oke, mohon maaf, ini 80 dan ini 0,10. Oke, untuk neuronnya kita akan memakai arsitektur 231 dan dengan 2 input layer, 3 neuron dan hyperparameter 0,2 dan epochnya sebanyak 2. Seperti ini. Kita mulai. Selanjutnya sebentar dulu, kita cek dulu. Oke, selanjutnya adalah menginisialisasikan bobot. Dengan bobot yang diinisialisasikan adalah random range. Untuk neuron hiddennya H1 min 0,725 0,375 seperti ini, dan ini nih untuk WIH, dan bias hidden ini bisa disebut BH H1 H2 H3, dan output ini VH dari hidden layer tersebut, dan bias outputnya kita menggunakan min 0,032. Oke, selanjutnya adalah visualisasi arsitektur jaringan 231 yang saya sebutkan sebelumnya. Ada node berbentuk lingkaran yang mempresentasikan neuron, ada garis yang menunjukkan koneksi antar neuron dan bobot, ada nilai neuronnya, dan ada fungsi aktivitas sigmoid. Untuk simulasinya seperti ini. Pengecekan semua kembali sini dan kembali lagi seperti itu. Nah, untuk simulasi perhitungannya ada 9 langkah. Ada epoch 1 dan epoch 2 dan data 1 dan data 2. Oke, kita mau mulai epoch 1 dan data 1 terlebih dahulu. Untuk data 1, ambil data bobot saat ini seperti yang tadi saya sampaikan, 0,23 0,88 semuanya. Bias hidden seperti yang tadi di input awal tadi, yang kita memakai random nilai. Dan untuk langkah kedua, hitung input hidden layer. Net input itu adalah jumlah white sum dari semua input ditambah bias yang nilainya belum diaktifasi. Nah, untuk menghitung net input hidden layer, digunakan rumus ZH
sigma WIH dan min dikalikan X1 dan ditambah BH. Nah, untuk perhitungannya seperti ini. Untuk ZH1 ditemukan min 0,56544 dan Z min H2 min 0,07101 dan ZH3 0,10199. Dan untuk langkah ketiga, kita akan menghitung output hidden layer untuk aktivasi tersebut karena sudah kita temukan. Untuk fungsi aktivasi sigmoid ini, itu tuh gunanya untuk mengubah new input menjadi nilai 0 dan 1. Dan ini adalah input dari hidden layer tersebut. Dengan rumus sigmoidnya, AH sama dengan A per 1 dalam kurung 1 plus 1 aksen dan dalam kurung min Z min H tutup kurung. Nah, untuk neuron H1 tersebut ditemukan 0,36229, untuk H2 nya seperti segini dan H3 nya segini. Nah, untuk langkah keempat itu menghitung nilai output dan prediksi. Untuk nilai output dan prediksinya, karena nilai tersebut output layer sudah menerima nilai dari hidden layer dan dikalikan dengan bobotnya, ditambahkan oleh biasnya dan diaktifasi dengan sigmoid ini. Diaktifasi dengan sigmoid untuk menghasilkan prediksi akhir. Dengan rumus Z min 0 sama dengan sigma VH dan dikalikan AH dan ditambahkan BO menghasilkan Z0 min 0,19456. Untuk rumus prediksi sigmoidnya itu menghasilkan Y hat sigma ZO dan sama dengan 1 per dalam kurung 1 EZ0 menghasilkan Y hat itu 0,45151 dan kita akan menghitung errornya dengan cara menunjukkan seberapa jauh prediksi kita dengan target kita dengan cara menguranginya, semakin dikit semakin baik. Untuk ininya kita mengurangi saja, ditemukan 0,0847 dan untuk penghitungan delta outputnya ini nih digunakan untuk menunjukkan gradient error di output layer, dan ini turunan dari error terhadap new output dengan mempertimbangkan derivatif sigmoid. Nah, ini nih menghasil dengan rumus delta O dalam kurung Y min Y hat tutup kurung dikalikan Y hat dikalikan dalam kurung 1 min Y menghasilkan delta O sama dengan min 0,1961. Nah, untuk langkah menghitung data hidden layernya adalah menggunakan backpropagation dengan mengalirkan error di output layer kembali ke hidden layer. Setiap neuron hidden layer mendapatkan posisi berdasarkan bobotnya dengan rumus delta H, delta OVH dan AH dalam kurung 1 min AH. Nah, dihasilkan seperti ini, min 0,16 ini dan H3 nya ini. Untuk langkah 3 ini kita menghitung delta bobot dan delta bias gradient. Delta H sama dengan ini nih resistensi apa sih ini nih namanya, learning rate dikalikan learning rate delta H. Nah, akan menghasilkan 0,738 0,9387. Delta B nya seperti ini dengan rumus delta BO sama dengan apa sih tadi, learning rate dikalikan sigma 0 menghasilkan seperti ini. Untuk input hidden layernya delta WIH dikalikan learning rate dan delta H dikalikan 1. Untuk neuron H nya ditemukan segini dan neuron H1 nya seperti ini. Selanjutnya untuk bias hiddennya delta BH dan
apa sih tadi tuh, learning rate nya itu delta H sama dengan 0,003 dan delta BH H3 nya seperti ini, dan gradien ini nih menunjukkan seberapa besar arah kemana bobot harus diubah. Learning rate mengontrol ukuran langkah dan perubahan. Untuk langkah 9 atau langkah terakhir, belum langkah terakhir. Nah, kita itu menggunakan W baru sama dengan W lama ditambah delta W. Untuk bobot lama VH1 nilai lamanya 0,09 dan delta nya itu 0,037 dan nilai barunya sama dengan 0,373. Untuk input dan hidden layernya seperti ini dengan bias yang digunakan seperti ini. Nah, jika setelah dihitung gradien bobot bias diperbarui, menambahkan nilai delta tersebut adalah inti dari pembelajaran backpropagation. Cara ini diulang untuk epoch 2 dan data 2 dengan langkah yang sama persis dengan nilai-nilai yang sudah diganti dan nilai-nilai turunannya, dan data 2 juga seperti itu, caranya sama persis. Untuk ringkasannya seperti ini. Konfigurasi jaringan menggunakan jumlah data 2 dengan neuron tersembunyi 3 dengan learning rate yaitu 0,2 dengan epochnya 2. Untuk bobot input hidden layer H1 0,7542 dan W2 nya 0,3754 dan seperti itu. Bias hiddennya seperti ini, sebanyak ini, dan hidden outputnya ditemukan seperti ini, dan bias outputnya juga ditambahkan seperti ini. Sebagai kesimpulan, simulasi backpropagation ini bisa mengajarkan kita bagaimana proses feed forward dan backpropagation, termasuk perhitungan error, delta gradient, dan pembaruan bobot. Bobot akhir yang ditampilkan di atas adalah hasil pembelajaran dari data yang diberikan tadi. Nah, dalam praktik nyata, proses ini akan dihitung berkali-kali. Tapi kita menggunakan thresholdnya itu sebanyak 0,2 dan 2 saja, jadi tidak terlalu banyak sehingga lebih mudah disederhanakan. Karena itulah mengapa machine learning membutuhkan kemampuan pemrograman yang besar, kemampuan komputasi yang besar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.